Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis efektivitas dan efisiensi anggaran. Jadi, pertama saya akan membahas tentang pengertian efektivitas itu sendiri. Pengertian efektivitas itu sendiri menurut saya adalah efektivitas itu ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuannya. Jadi sejauh mana hasil yang kita harapkan itu sama dengan hasil yang kita rencanakan. Sehingga semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah perusahaan tersebut. Jadi efektivitas berhubungan dengan ketepatan dalam pencapaian tujuan perusahaan, sehingga perusahaan sudah terrealisasi dengan sesuai anggaran tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian dari efisiensi itu sendiri. Efisiensi itu sendiri menurut saya yaitu sesuatu yang mengukur antara output dan input. Sesuatu yang dikatakan efisien jika rasio input yang dikeluarkan perusahaan tersebut lebih kecil daripada output yang dihasilkan. Jadi, jika ada perusahaan A dikatakan lebih efisien dibandingkan perusahaan B karena penggunaan sumber daya yang digunakan oleh perusahaan A tersebut lebih sedikit daripada perusahaan B. Nah, selanjutnya, apa kaitannya efisiensi dengan efektivitas itu sendiri? Efisiensi dan efektivitas itu sendiri saling berkaitan satu sama lain, itu menurut saya. Karena perusahaan manufaktur yang menjalankan sebuah anggaran dengan sumber daya yang rendah, dinilai inputnya rendah, itu bisa dikatakan efisien. Tetapi belum tentu dikatakan efektif. Karena kenapa? Karena output yang dihasilkan itu tidak sesuai yang memberikan kontribusi yang memadai terhadap tujuan perusahaan. Jadi belum efektif karena belum berkontribusi dan yang memadai terhadap tujuan perusahaan. Maka anggaran perusahaan tersebut dianggap tidak efektif meskipun perusahaan tersebut efisien. Kemudian anggaran akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat. Direncanakan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan perusahaan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aura Yufasya dengan NIM 2019-21065. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengukuran efektivitas dan efisiensi dalam analisis varian. Nah, dalam melaksanakan anggaran ini dilakukan dengan cara membandingkan biaya-biaya aktual dengan biaya standarnya nilai-nilai yang dianggarkan. Nah, pengukuran ini dikenal sebagai analisis varian. Nah, analisis yang membandingkan nilai aktual dengan nilai biaya standar atau anggaran. Nah, seperti dari mata kuliah yang telah dijelaskan sebelumnya oleh dosen kita, di analisis varian ini sebenarnya ada 4 level, yang dimana bisa dilakukan dari level yang paling terkecil, paling mikro. Nah, dalam penyusunan analisis varian adalah level yang ketiga. Nah, apa yang dianalisis yaitu adalah komponen per masing-masing anggaran. Nah, bagaimana cara melakukan analisis varian ini? Nah, di dalam analisis varian ini terdapat pedoman. Nah, jika kita membandingkan antara penjualan ataupun laba varian, nah atau selisih katakan ini menguntungkan jika nilai aktual ini dari penjualan lebih besar daripada nilai anggaran. Semisal, nah semisalnya itu yaitu penjualan perusahaan secara aktual.
yaitu 50 juta. Sedangkan anggaran penjualan ini dari perusahaan ini 40 juta. Nah, 50 juta aktualnya, 40 juta anggarannya. Sehingga keadaan tersebut akan menghasilkan kesimpulan menguntungkan bagi perusahaan. Nah, sebaliknya, jika tidak menguntungkan, maka nilai aktual dari perusahaan ini lebih kecil daripada nilai anggaran. Nah, itu jika kita bicara di komponen varian penjualan dan laba. Nah, jika kita bicara tentang komponen varian biaya, maka dikatakan tidak menguntungkan, kebalikan dari varian penjualan dan laba tentunya. Nah, dikatakan tidak menguntungkan bila aktual ini lebih besar daripada biaya anggaran. Nah, misal dianggarkan biaya bahan baku 50 juta. Ternyata biaya bahan bakunya 100 juta. Maaf, 100 juta. Nah, hal tersebut maka tidak menguntungkan bagi perusahaan. Dan sebaliknya, jika dikatakan menguntungkan, biaya aktual ini lebih kecil daripada biaya anggaran, maka menguntungkanlah bagi perusahaan. Nah, analisis varian ini terdiri dari beberapa level. Nah, mulai dari level 0, level tertinggi, kemudian level 1, level 2, level 3. Nah, sekarang khusus dalam penganggaran perusahaan ini kita akan membahas di yang paling terkecil. Nah, untuk biaya yang ada di anggaran tersebut, yaitu terutama yang kita hitung adalah covariance untuk biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, kemudian kita juga dapat menghitung yaitu varian BOP, yang dimana varian ini yang pertama adalah varian yang biaya bahan baku langsung. Nah, kita akan bandingkan nilai dari biaya bahan baku langsung yang dianggarkan dengan realisasinya. Nah, ada dua jenis nih rekan-rekan dalam varian biaya bahan baku langsung yang dianggarkan, yaitu varian harga dan varian efisiensi. Nah, apa itu varian harga? Nah, varian harga sendiri merupakan perbandingan harga dengan aktual, dengan bahan baku yang dianggarkan, dikalikan dengan Q aktual. Nah, apa itu Q aktual? Q di sini yaitu adalah kuantitas atau jumlah atau unit produksi dari aktual itu sendiri. Nah, sedangkan varian efisiensi adalah membandingkan jumlah aktual dikurangi dengan jumlah penggunaan bahan baku yang dianggarkan dikali dengan harga bahan baku anggaran tentunya. Nah, selisih efisiensi ini mengukur sejauh mana penggunaan bahan baku langsung dalam proses produksi. Nah, jika nantinya kesimpulan ini yang didapat yaitu dari varian efisiensi ini dapat tidak menguntungkan, maka disebabkan karena adanya ketidakefisienan dalam bahan baku yang digunakan. Nah, lalu selanjutnya yaitu varian biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita di sini akan membandingkan adalah varian upah dan varian efisiensi. Nah, varian upah ini sendiri apa ya? Varian upah ini sendiri adalah membandingkan antara upah atau tarif upah yang diberikan terhadap tenaga kerja langsung aktual dengan yang dianggarkan dikalikan dengan jam kerjanya. Nah, jam aktualnya jam kerja aktual kerja tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja varian efisiensi jam kerja aktual ini dikurangi dengan jam kerja anggaran. Nah, ini dikalikan dengan tarif upah anggaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal ya, lanjutan dari presentasi dari rekan-rekan saya. Jadi dari contoh soal ini bisa kita lihat yang pertama itu
sebentar, ini adalah varians biaya TKL atau data rencana analisis varians ya. Jadi yang pertama data rencana bulan Juni 2020 meliputi rencana produksi itu sebanyak 22.000 unit. Jadi ini data rencana ya. Yang kedua itu standar pemakaian JKL per unit atau jumlah jam atau DLH-nya. DLH-nya sekitar 0,25 DLH untuk per unitnya. Sedangkan untuk tingkat upah rata-rata itu sekitar Rp10.000 untuk data rencananya. Di realisasi bulan Juni 2020 ternyata itu unit produksinya hanya 20.000 unit. Dan jam TKL selama bulan Juni itu sekitar 6.000 DLH dan biaya TKL itu sekitar 57 juta. Baik, dari data-data tersebut kita coba untuk masukkan ke Excel. Baik, ya tadi sudah kita masukkan. Yang pertama tadi kan rencana produksi ya 22.000. Terus ternyata realisasinya cuma 20.000. Dan DLH-nya tadi itu di anggaran itu 0,25. Dan di realisasi itu hanya diketahui jumlah DLH-nya sekitar 6.000. Dan tarif upahnya itu 10.000. Dan juga ternyata realisasinya itu sekitar 57 juta. Baik, untuk poin ini yang dicari itu ada di 3 poin ini. Ada rencana yang disesuaikan, realisasi, dan juga varians. Yang pertama kita cari dulu rencana yang disesuaikan. Untuk rencana disesuaikan, itu rencana produksinya itu kita ambil dari realisasi. Kenapa? Karena rencana yang disesuaikan kan disesuaikan dengan realisasinya, yaitu sekitar 20.000. Sedangkan untuk DLH sendiri, di rencana yang disesuaikan itu diambil dari DLH per unit anggarannya, diambil dari anggarannya 0,25. Nah, untuk selanjutnya jumlah DLH sendiri itu tinggal dikalikan 20.000 dikali dengan 0,25. Hasilnya sekitar 5.000 untuk jumlah DLH di rencana yang disesuaikan. Sedangkan untuk realisasi tinggal dibalik saja. Jumlah DLH dibagi dengan ini rencana produksi. Jadi DLH per unitnya untuk realisasi itu sekitar 0,3. Nah, selanjutnya itu adalah tarif upah. Nah, untuk tarif upah sendiri di rencana yang disesuaikan itu diambil dari anggaran, yaitu Rp10.000. Nah, untuk biaya TKL sendiri itu diambil dari jumlah DLH-nya dikalikan dengan tarif upah. Nah, hasilnya sekitar 50 juta ya, 50 juta. Sedangkan untuk tarif upah, karena kan sudah diketahui biaya TKL dan juga jumlah DLH, ya sudah tinggal seperti biaya TKL yang di rencana disesuaikan. Kalau ini tinggal dibagi saja. Nah, ini hasilnya 9.500. Nah, untuk analisis varians itu diambil selisih antara rencana yang disesuaikan dan juga realisasi. Itu untuk mencari menguntungkan dan tidak menguntungkan. Yang pertama itu realisasi dan juga rencana disesuaikan kan sama. Ya udah, ini berarti variansnya 0. Untuk ini kan ternyata realisasinya DLH-nya lebih besar ya daripada rencana yang disesuaikan. Ya sudah, variansnya berarti ini realisasi dikurangi dengan ini rencana yang disesuaikan 0,05. Dan ini bisa disebut dengan tidak menguntungkan. Kenapa? Karena ternyata realisasinya DLH-nya lebih banyak daripada rencana yang disesuaikan, dan itu kan tidak menguntungkan ya untuk perusahaan sendiri karena tidak lebih efektif dan lebih efisien rencana yang disesuaikan daripada realisasinya. Untuk jumlah DLH-nya sendiri itu realisasinya 6.000. Terus tinggal dikurangi dengan rencana yang disesuaikan. Nah, ini hasilnya 1.000. Dan ini itu termasuk tidak menguntungkan ya. Tidak menguntungkan karena ternyata realisasinya DLH-nya itu lebih besar daripada jumlah DLH yang ada di rencana yang disesuaikan, dan itu tidak menguntungkan bagi perusahaan karena kan DLH itu juga menentukan keefektifan produksi dan segala macamnya. Kalau untuk tarif upah itu bisa kita lihat ternyata rencana disesuaikannya 10.000.
dan realisasinya cuma 9.500. Nah, itu dibilang menguntungkan ya bagi perusahaan karena ternyata di realisasinya itu tarif upahnya lebih sedikit daripada yang disesuaikan, dan itu tentu saja mengurangi cost atau biaya. Jadi itu menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk varian biaya TKL, untuk biaya TKL ternyata lebih banyak direalisasi daripada di rencana yang disesuaikan. Jadi ini tidak menguntungkan ya, karena ternyata lebih banyak biaya TKL-nya direalisasi. Dan itu tentu saja mengurangi cost, dan itu cukup banyak ya, 7 juta. Jadi hal tersebut itu membuat tidak menguntungkan atau membuat perusahaan lebih mengeluarkan biaya lebih banyak. Jadi seperti itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 2019-210698. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan varian upah dan juga varian efisiensi. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan varian upah dan juga varian efisiensi. Jadi langsung saja kita praktek saja gitu ya. Di varian upah dan juga varian efisiensi kurang S. Nah, rumus dari varian upah yaitu tarif aktual dikurangi dengan tarif anggaran gitu, dan dikalikan dengan jam aktual. Nah, lalu yang efisiensi bagaimana? Yang efisiensi ini rumusnya adalah jam aktual dikurangi dengan jam anggaran dikalikan dengan tarif anggaran. Seperti itu. Ini. Seperti itu. Nah, karena kita sudah menemukan rumusnya gitu ya, yang varian upah ini tarif aktual dikurangi tarif anggaran dikalikan dengan jam aktual, kemudian di varian efisiensi ini jam aktual dikurangi dengan jam anggaran dikalikan dengan tarif anggaran, seperti itu. Lalu langsung saja di varian upah ini langsung saja ya. Jadi di sini di varian upah ini ada yang dianggarkan ini 10.000, kemudian realisasinya yaitu 9.500. Seperti itu. Jadi langsung saja kita masukkan. Nah, sebelumnya karena ini rumusnya dikurangi gitu ya, sebenarnya kita bisa dibolak-balik saja supaya tidak menimbulkan angka minus gitu. Sehingga tidak menimbulkan angka minus. Jadi kita langsung saja dimasukkan misalkan 10.000 gitu ya, 10.000 dikurangi dengan 9.500 dikali dengan jam aktual. Nah, jam aktualnya di mana? Ini dia di LH. Jam aktualnya ada di angka 6.000. Langsung saja ini dia. Hasilnya yaitu 3 juta gitu. Nah, di sini karena di tarif upah ini kesimpulannya yaitu M atau menguntungkan, berarti kita langsung saja tulis di sini M. Berarti hasilnya 3 juta M, seperti itu. Kemudian di anggaran, kemudian di varian efisiensi gitu ya, di varian efisiensi langsung saja kita masukkan jam aktualnya yaitu ini di DLH ini ya, jam aktualnya berarti 6.000 gitu. Kemudian dikurangi dengan jam anggaran yaitu 5.000 dikalikan dengan tarif anggaran. Nah, tarif anggarannya di sini ada 10.000. Jadi langsung saja ini dia hasilnya 10 juta gitu. Nah, dikarenakan di jumlah DLH ini atau di jam ini, jam kerja, ini TM kesimpulannya atau tidak menguntungkan, berarti langsung saja kita tulis di sini TM atau tidak menguntungkan gitu ya.
Nah, ketika varians upah dan varians efisiensi ini sudah ketemu, maka kita total gitu, atau total varians gitu ya. Total varians. Nah, rumusnya dari total varians itu sebenarnya yaitu varians upah dijumlah dengan varians efisiensi. Tapi dengan syarat ketika keduanya ini sama-sama menguntungkan atau sama-sama tidak menguntungkan gitu ya. Lalu bagaimana jika salah satunya ini menguntungkan atau salah satunya tidak menguntungkan gitu? Yaitu dengan cara kita cari selisihnya. Seperti itu. Nah, misalkan kalau ini menguntungkan, berarti ya kita tulisnya sesuai rumus, yaitu 3 juta maksud saya, dijumlah dengan 10 juta. Hasilnya 13 juta. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, dikarenakan ini salah satunya tidak menguntungkan, karena salah satunya ini tidak menguntungkan, maka kita ambil selisihnya. Nah, selisihnya nih bagaimana? Selisihnya yaitu ini varians efisiensi dikurangi dengan varians upah. Hasilnya 7 juta. Seperti itu. Nah, kita lihat terlebih dahulu sebelum ketemu total, ini yang lebih besar yang mana? Yang menguntungkan atau tidak menguntungkan? Gitu. Karena nanti akan mempengaruhi di total varians. Ini total variansnya M atau TM, seperti itu. Menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, karena di sini yang besar nilainya adalah varians efisiensi, tidak menguntungkan, berarti hasilnya ini 7 juta, tapi tidak menguntungkan. Seperti itu. Jadi, itu adalah perhitungan dari varians upah dan juga varians efisiensi, seperti itu. Kita kasih tanda terlebih dahulu supaya tidak bingung gitu ya. Nah, ini total variansnya. Nah, setelah itu apa lagi yang kita lakukan rekan-rekan sekalian? Nah, setelah kita menemukan varians upah dan juga varians efisiensi, selanjutnya kita menganalisis gitu. Kita analisis dari hasil tersebut. Misalkan berdasarkan analisis yang dilakukan gitu ya. Kita ketemu misalkan oh ini kenapa kuning? Ya. Supaya tidak kuning, supaya tidak bingung ya. Kita hilangkan terlebih dahulu. Oke. Berdasarkan analisis yang kita lakukan gitu ya. Kita menemukan bahwa varians upah ini ditemukan sebesar 3 juta M, menguntungkan gitu ya. Kemudian varians efisiensi sebesar 10 juta ya. Itu enggak TM, tidak menguntungkan gitu ya. Kemudian kita temukan total variansnya. Total variansnya yaitu sebesar 7 juta. Nah, ini tidak menguntungkan, seperti itu. Karena sudah ketemu gitu ya, artinya gitu ya, artinya perusahaan belum berjalan gitu ya, belum dapat dikatakan gitu ya, belum dapat dikatakan bekerja secara efektif dan efisien. Nah, mengapa? Karena hal tersebut ini disebabkan varians dari efisiensi ini tidak menguntungkan. Yang tidak menguntungkannya lebih besar gitu. Hal tersebut disebabkan karena varians efisiensi
varian efisiensi TM-nya lebih besar gitu. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Nah, setelah ini kita harus mengetahui kira-kira apa saja yang menyebabkan ketidakefisienan ini gitu. Apakah dari pekerjanya atau mesinnya atau bagaimana seperti itu juga kita analisis juga gitu. Kita tulis di sini, misalkan hal yang menyebabkan ya terjadinya ketidakefisiensiannya. Ya mohon maaf di tempat saya sedang hujan ya, jadi suaranya sedikit bergema gitu. Oke, kita lanjut. Misalkan yang pertama, misalkan dari pekerja yang kurang terampil gitu ya. Sehingga jam kerjanya bertambah karena pekerjanya kurang terampil gitu, misalkan. Kemudian yang kedua, mesin berjalan tidak optimal. Bahkan mesinnya ini tidak optimal, jadi ada kendala teknis gitu, ada kendala dari mesinnya, bukan dari manusianya gitu. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu mungkin karena bahan bakunya kurang baik gitu, kurang baik. Ini bisa jadi. Misalkan tiga ini. Jadi perusahaan ini tidak bekerja secara efektif dan efisien karena jam kerjanya ini lambat. Nah, yang memperlambat jam kerjanya, ini kemungkinan juga ada tiga ini, pekerja yang kurang terampil, atau mesin berjalan tidak optimal, atau karena bahan baku yang kurang baik, gitu. Nah, setelah itu kita berikan rekomendasi, gitu. Rekomendasi, gitu. Nah, karena case-nya ini ada tiga. Yang pertama ada pekerja yang kurang terampil, kemudian mesin tidak berjalan secara optimal, kemudian bahan baku kurang baik. Nah, yang pertama, pekerja kurang terampil, berarti solusinya yaitu memberikan training gitu atau pelatihan gitu. Memberikan pelatihan kepada para pekerja misalkan supaya kerjanya lebih produktif gitu. Lebih oke lah istilahnya kan seperti itu. Kemudian mesin yang berjalan tidak optimal. Berarti solusinya kita harus melakukan pemeliharaan atau melakukan maintenance pada mesin-mesin secara berkala. Seperti itu. Yaitu melakukan pemeliharaan mesin secara berkala. Gitu ya. Secara berkala. Entah itu 1 bulan sekali, entah itu 2 bulan sekali, atau bahkan 2 minggu sekali. Gitu ya. Jadi ada pemeliharaan di situ supaya mesin ini tidak rusak atau tetap berjalan secara optimal gitu, tetap oke lah istilahnya. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu bahan baku yang kurang baik. Berarti solusinya berarti kita harus mencari bahan yang baik gitu, yang lebih oke lagi gitu, lagi-lagi ya. Harus oke pokoknya supaya semuanya berjalan dengan baik gitu. Berarti solusinya yaitu mencari alternatif bahan yang lebih berkualitas, misalkan seperti itu. Sehingga ketika ketiganya ini sudah terlaksana, maka kemungkinan besar jam kerja tidak akan molor lagi seperti itu, dan perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien seperti itu. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.